liputannya. Muda, berbakat, dan sukses. Ya, dalam dunia animasi Indonesia, nama Wahyu Aditya sudah cukup dikenal. Ia kerap mendapatkan penghargaan dalam bidang animasi dan industri kreatif. Adit, panggilan akrabnya, telah menjadikan animasi sebagai hobi. Namun, ia juga melihat ada peluang usaha yang cukup menjanjikan di balik hobinya itu. Atas usahanya, ia berhasil meraih penghargaan dari British Council sebagai wira usaha muda kreatif berskala internasional pada tahun 2007. Tak hanya itu, ia pun menyabet peringkat pertama untuk kategori People of the Year dari sebuah majalah ternama di Indonesia. Kalau kita lihat secara global, memang animasi di Indonesia masih berkecimpung di kota-kota besar. Karena memang sebagian besar perputaran uang masih ada di situ. Dan kita lihat juga ragam dari animasi sendiri masih fokus di sana. Nah, yang harus kita tingkatkan lagi adalah animasi sebagai produk untuk serial TV dan animasi untuk layar lebar. Meski sudah cukup sukses, pria kelahiran Malang ini rupanya masih punya banyak mimpi. Salah satunya yaitu ingin menularkan virus nasionalisme lewat kekuatan desain. Untuk mewujudkannya, ia pun mendirikan sebuah distro dengan nama Kementerian Desain Republik Indonesia. Ya, desain kaos yang ada di sini semuanya bertema Indonesia, mulai dari tokoh pahlawan hingga budaya yang sangat Indonesia. Tak hanya berhenti di situ saja, Adit juga telah membuat sebuah komik yang berisi sindiran sosial. Pria yang sudah memiliki sejumlah karya animasi mulai dari iklan TV, video klip hingga film pendek ini juga berhasil menyelenggarakan festival animasi tahunan HelloFest. Festival ini menyedot makin banyak peminat tiap tahunnya dan menjadi festival paling dinanti bagi para penggemar dan pelaku animasi. Adit memang tak main-main terjun di bisnis animasi. Untuk mencapai cita-citanya menghasilkan animator berbakat Indonesia, ia membuka sebuah kursus animasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Adit menyusun kurikulum di kursus animasinya sesuai dengan pengalaman yang dimiliki, dengan waktu belajar yang singkat namun efektif. Kini, kursus animasinya telah meluluskan sekitar 2.000 siswa yang sukses berkarir di berbagai stasiun TV swasta, production house, dan sejumlah perusahaan kreatif lainnya. Ya, lembaga-lembaga kursus animasi kini mulai bertebaran, terutama di ibu kota Jakarta. Selain lembaga kursus yang didirikan Adit, ada juga sekolah animasi yang berdiri sejak tahun 2000 ini. Lembaga ini juga telah berhasil meluluskan sekitar 700 siswanya. Di sini nih kurikulumnya seperti apa sih, Mas? Maksudnya step-stepnya gitu, atau belajarnya selama berapa tahun, berapa semester gitu? Belajarnya selama 16 bulan. Kalau step-stepnya pertama foundation dulu, dasar, baru mulai masuk ke animasinya. Animasi itu mulai dari modeling dulu, lalu kemudian animasi, lalu special effect, dan terakhir tugas akhir. Di sini siswa diajarkan teknik animasi yang bisa mereka aplikasikan langsung ke industri animasi. Tak heran, banyak alumnus sekolah ini yang berhasil bekerja di perusahaan animasi ternama. Sekolah kreatif dengan masa pendidikan sekitar 16 bulan ini bertujuan menciptakan profesional kreatif berkualitas lewat studi singkat. Sekolah dari sini sih dapat biar tahu tekniknya, bagaimana cara bikin filmnya, terus sekalian latihan di sini, soalnya metodenya belajar sambil kerja gitu. Jadi kita dapat deadline. Program studi di sekolah ini ditujukan bagi siapa saja yang tertarik belajar animasi. Minimal adalah lulusan SMU hingga usia tak terbatas. Inilah bukti bahwa animasi bisa dipelajari oleh siapapun. Siswa diajarkan berbagai teknik animasi, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, hingga game animasi. Hasil karya siswa-siswa di sini juga tak kalah dengan animator profesional. Lihat saja ini.
Dengan bermunculannya sekolah-sekolah khusus animasi yang dapat menelurkan para animator handal, bukan tak mungkin jika suatu saat kelak, industri animasi Indonesia akan mampu bersaing dengan film-film animasi buatan Hollywood.